Berapa? Maju, jalan. Satu langkah ke depan. Jalan. Ada kiri, gerak. Jaga kakinya sentuh, sentuh bumi kan, harus sentuh bumi. Ya bang misalnya kakinya ya. Ini tangannya yang bener mana sih? Ada yang megang sini, ada yang megang sini, ada yang megang sini. Gak ada yang sama, Kak. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Kenal diri dong, siapa namanya nih? Nama saya Restu. Nama saya Nada. Gimana nih pengalamannya ikut KSR PMI? Selama ini sih selama ikut pelatihan di Klatsar KSR Angkatan 7, saya merasa di sini itu kekeluargaan dari teman-teman itu kuat sekali. Seru juga kegiatannya. Terus materi-materinya juga jadi bikin nambah ilmu baru. Kuat nggak sih mentalnya, kan kita yang tahu Gen Z bilang mentalnya rapuh apa? Enggak, itu bohong. Itu Kita itu sangat bohong sekali ya. Nah, kemarin gimana tuh? Bilang kan pas itu biasanya kan dapetin kaos ini Ya, di tempat yang gelap apa gimana? betul. Pengalamannya gimana nih? Seru sih, kita jadi nambah pengalaman. Barang yang bukan milik kita itu kita nggak ambil. Kalau buat pengalamannya kayak pagi-pagi dibangunin terus jalan jauh, terus kayak awalnya deg-degan, cuman pas kita nyari baju bareng-bareng gitu ya seru aja sih, bawa asik, nggak usah dibawa stres. Untuk kesiapannya gimana sih, Nada? Kan nanti kan juga ada long march sampai 15 km. Ya persiapannya rutin latihan fisik, jalan jauh atau lari, pemanasan, push up, sit up buat latih otot perut, otot kaki gitu, biar kuat nanti pas apa. Kalau Restu sendiri? Sama sih, semua otot di bagian tubuh ini kita kelatih jadinya. Udah siap belum diturunin ke masyarakat nih dengan pelatihan-pelatihan yang Siap. Siap. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak sih buat mungkin diri sendiri, teman-teman dengan ikut pelatihan ini? Ya, kalau teman-teman angkatan 7 sih semoga tetap kompak sih. Tetap kompak, tetap semangat, jangan ada yang egois, harus sama-sama disiplin. Jangan menyerah Iya. pokoknya. Kalau untuk yang Saling selanjutnya, support. Mungkin terus semangat belajar pengetahuan untuk di KSR ini itu menarik semua. Kalau Restu sendiri udah ada pernah ikut PMR atau PMI sebelumnya? Oh, kalau saya belum pernah, tapi saya pernah ikut penanggulangan bencana. Kalau Nada? Ikut PMR belum pernah, cuman tahun kemarin ikut TSR. TSR? Ya, Apa tuh TSR? itu sama kayak ini, Oh. tenaga ramah. Ya, buat Restu, Nada sukses terus, semoga sampai selesai. Amin. Amin. Makasih ya, Iya. Sama-sama. Pak Kepala. Tahun ini berapa nih yang ikut KSR PMI? Tahun ini yang mengikuti giat pendidikan latihan dasar Korps Sukarela PMI Kota Depok Angkatan 7 tahun 2004 sebanyak 30 peserta.
yang mana kita hasilkan dari seleksi sekitar kurang lebih ada 60 yang kita seleksi dan berhasil mendapatkan 30 peserta yang pada saat ini sedang berjalan pendidikan latihan dasar KSR Angkatan 7 tahun 2024 di markas PMI Kota Depok. Berarti kan sekarang generasi Gen Z nih, ada kesusahannya apa nih? Ya, generasi Gen Z itu biasanya kita lihat dari segi fisik dan mentalnya ini terkadang ya kita ada kendalanya yang mungkin mereka tidak terbiasa dengan bergeraknya atau fisiknya dibandingkan mereka itu lebih cenderung kepada ya bermain digital saja gitu. Secara fisik dan mentalnya ini ya masih kurang lah, masih perlu diasah lagi. Makanya kita gandeng kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia, Kopasgat, insya Allah kita akan jalin kerjasama. Ya kalau dibilang ke mental mereka gitu langsung masuk dengan kita coba untuk meningkatkan fisik mereka, kesehatan mereka itu terutama ya, karena memang di generasi Gen Z ini ya untuk kerapuhannya ini sangat rentan. Tapi kalau udah terbiasa biasanya akan ini ya, mereka akan bisa beradaptasi lah. Intinya kita coba cari pola-pola yang pembinaan yang sesuai lah supaya merubah hal-hal tersebut menjadi yang memang mereka itu siap di lapangan gitu. Ini kan sempet hari ini nginep ya? Hari ini nginep. Lihat mental mereka gimana Bang Iron? Nah ini dia, kemarin kita coba jalan malam, mental mereka tuh memang nggak semuanya sih, ada beberapa yang memang luar biasa. Mereka ketika kita bawa jalan malam ya ke lapangan, terutama kita cari tempat gelap dan sebagainya, itu mereka ada rasa takut atau bisa nggak mereka menyelesaikan tugas-tugas yang kami lakukan ketika mereka ada di lapangan. Ya alhamdulillah ya memang ada yang rapuh, ada yang nangis dan sebagainya, tapi berawal dari situ kita sudah membaca. Kita coba nanti untuk menggali lagi seberapa rapuhnya mereka, dan nanti kita cari atur strategi supaya mereka tidak gampang rapuh ya, harus ada pembiasaan di dalamnya itu. Bang Iron, ini kan juga mereka ada pernah ikut dasar-dasar KSR atau dasar-dasar PMI yang pernah di sekolah-sekolah itu ada nggak sih? Atau mereka yang ini sekarang baru semua nih Bang? Kita ini campur ya, ada yang memang sudah punya basic di awalnya PMR ya? PMR, ada yang juga punya basic relawan tenaga sukarela yang relawan hanya orientasi saja, dan ada juga yang memang belum tahu sama sekali tentang Palang Merah ini. Jadi dengan keragaman ini ya coba kita satukan penyamaan persepsi bahwa intinya kita anggap semua belum tahu tentang Kepalang Merahan. Nah, kita akan satukan agar pemahaman mereka tuh sama-sama nanti mengerti tentang bagaimana dari misi-misi Kepalang Merahan nantinya. Bekal-bekal apa sih Bang Imron yang nantinya dikasih? Untuk bekal yang pasti kita banyak sekali ya, terutama untuk skill tentang bagaimana pertolongan pertama, skill bagaimana mereka bisa memanage pada saat kegiatan prabencana, tanggap darurat, bahkan pasca bencana. Dan diharapkan mereka ini menjadi bagian dari tim kami yang nantinya bisa terjun ke masyarakat. Makanya banyak yang kami bekali ya, terutama tentang mereka untuk bisa terjun langsung ke masyarakat ya, dalam mengedukasi, terjun langsung ke lapangan dalam membantu pertolongan pertama, dan membantu ketika terjadi bencana dan yang lain-lainnya, yang sekiranya memang ilmu-ilmu yang kita bekali ini seperti materi-materi itu udah kita sesuaikan. Ada materi manajemen bencana, ada asesmen, ada RFL dan yang lain-lainnya. Dan juga sekarang ini ada materi tambahan, yaitu tentang Kepalang Merahan atau PMR lah istilahnya. Jadi mereka ini nanti akan siap terjun di dunia pendidikan ya, untuk membina PMR yang ada di sekolah. Insya Allah nanti di hari terakhir, nah ini yang mungkin puncaknya, kita melakukan aplikasi lapangan yang insya Allah kita akan laksanakan selama 3 hari dan bekerja sama dengan Kopasgat dari Atang Sanjaya, yang mudah-mudahan dengan pembinaan dan pelatihan dari tenaga profesional ini
bisa menumbuhkan jiwa korsa, bisa menumbuhkan mental yang kuat, bisa menumbuhkan fisik yang lebih baik, ya, agar benar-benar terbentuk karakter yang positif, yang sekiranya nanti bisa merubah gaya hidup mereka, bisa merubah generasi mereka yang Z ini, Gen Z ini, untuk menjadi generasi yang mungkin yang bermental kuat lah istilahnya, yang mandiri, dan yang terutama yaitu memiliki fisik dan mental yang maksimal, yang baik lah gitu. Nanti ada long march nih, berapa kilometer? Kita akan laksanakan long march sekitar 15 km. Jadi kita nanti akan lepas di area Kelurahan Purwasari dan sampai dengan nanti di hutan pinus di tempat wisata Bakukung. Nah, nanti kita di sana akan berikan latihan survival, ada latihan cara bertahan hidup di hutan, dan bagaimana nanti mereka merasakan bagaimana situasi bencana, situasi dalam keadaan darurat, ya, agar mereka itu benar-benar bisa merasakan bagaimana situasi sesungguhnya dalam kondisi bencana, dengan kondisi yang mungkin seadanya dan mungkin tidak memungkinkan untuk hal-hal yang biasa mereka laksanakan atau biasa mereka lakukan gitu. Dengan kondisi darurat itu mereka dituntut untuk mandiri, untuk bisa bertahan hidup. Bagaimana caranya? Bang Irwan, makasih banyak atas waktunya. Oke, sama-sama.